Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Karena memang ini adalah memasuki bulan Desember dan seluruh dunia akan dikumandangkan berita-berita tentang Natal. Berita Natal adalah merupakan satu berita yang hidup, berita yang terus dikumandangkan dari tahun ke tahun dan berita ini tidak pernah mati. Ada satu kekuatan, ada power yang besar tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan tentang berita Natal ini dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang artinya adalah yang awal dan yang akhir. Ketika Tuhan Yesus mengatakan yang awal, maka sebenarnya yang awal itu adalah firman itu. Firman itulah yang awal, karena dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, artinya bahwa sebelum segala sesuatunya ada, mula pertama kali yang ada adalah firman. Firman itu adalah perkataan Allah atau suara Allah yang dikenal juga dengan sabda Allah. Suatu perkataan ilahi yang memiliki suatu kuasa daya cipta untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, untuk menciptakan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itulah firman yang berkuasa. Karena di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, cukup dengan sebuah perkataan dan Tuhan berkata, jadilah terang. Maka tiba-tiba terjadi terang dan di pemandangan Allah bahwa terang itu adalah baik. Begitu juga penciptaan-penciptaan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, benda-benda di langit, bintang-bintang, matahari dan bulan, cukup hanya dengan sebuah perkataan, maka terjadilah seperti apa yang difirmankan Tuhan. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup, hewan di air, hewan di darat, hewan di udara, Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi sebuah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena di ayat 3, Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Maka firman itu memiliki satu peran yang penting sekali dan terlihat pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kemudian firman itu di kemudian hari menjadi satu dasar dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Dasarnya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar tentang matematika, ilmu berhitung, maka di dalam Alkitab itu ada hitungan-hitungan. Ketika kita mau belajar tentang ilmu pengetahuan alam, maka di Alkitab juga tertulis ada cakrawala dan alam semesta yang bisa kita pelajari. Ketika kita mau belajar tentang ilmu politik, di dalam kitab Raja-Raja itu juga bercerita tentang bagaimana kehidupan kerajaan demi kerajaan. Bukankah itu sebuah pelajaran tentang ilmu politik, ilmu hukum, ilmu perang juga termasuk di dalamnya. Bahkan kalau kita mau belajar tentang bisnis, itu pun juga ada di Alkitab. Tuhan pernah menyatakan diri sebagai seorang pengusaha pokok anggur. Dan Dia perintahkan para pegawai-pegawainya untuk bekerja. Dia berlaku sebagai seorang businessman. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari firman sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dasarnya adalah firman. Firman itu adalah perkataan Allah dan firman itu adalah sabda Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian bagian kedua dari apa yang kita pelajari tadi di kitab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah berita baiknya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah pribadi Yesus Tuhan yang kita sembah,
yang hari-hari ini kita peringati sebagai hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Sang Penyelamat. Itulah pribadi Yesus yang dilahirkan di tempat yang hina, hidup dalam kesederhanaan dan menjadi teladan buat kita semua. Apapun yang Tuhan kerjakan sewaktu dia hidup di dunia, itu bisa menjadi teladan buat kita semua untuk mengikuti bagaimana cara hidup, bagaimana cara Tuhan melayani. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu merupakan sebuah teladan buat kita murid-muridnya. Itulah Yesus yang turun ke dunia, yang pada akhirnya dia mati disalibkan. Mati bukan karena pelanggarannya, mati bukan karena kesalahannya, dan mati bukan karena manusia. Sebab Yesus naik ke kayu salib, merelakan dirinya untuk mati disalib, dan matinya adalah menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Nyawanya sebagai tebusan buat kita semua yang berdosa, buat semua manusia yang berdosa. Dan alasan Yesus datang ke dunia adalah setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah karena dosa manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut, suatu kematian yang kekal, suatu perpisahan dengan Allah. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah karena segala dosamu. Inilah yang memisahkan kita dengan Allah. Karena itu Yesus perlu datang ke dunia untuk memulihkan, untuk menjadi jalan pendamaian, mengembalikan hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan cara menebus dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dosa inilah yang memisahkan kita dengan Allah, karena kesucian Allah, kekudusan Allah tidak bisa dicemari dengan dosa sekecil apapun. Karena itu, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka seketika itu juga mereka diusir dari Taman Firdaus. Itu sebagai tanda adanya satu pemisahan antara manusia dengan Allah akibat dari dosa. Jadi dosa itulah yang memisahkan antara Allah dan manusia, dan karena dosa itulah yang membuat Yesus harus turun ke dunia untuk mati dan menjadi tebusan bagi manusia, supaya kita dipulihkan, ada jalan pendamaian, dan kita boleh memiliki hubungan kembali dengan Allah. Kemudian alasan kedua, kenapa Yesus datang ke dunia adalah karena kasihnya kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mengasihi kita, sehingga Yesus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa dan pelanggaran kita. Yang Tuhan inginkan dari kita saat ini adalah supaya kita menjadi percaya, supaya kita beriman kepadanya, menerima anugerah keselamatan yang dari Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita perlu akan Yesus. Kita butuh akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian bagian ketiga, alasan Yesus datang ke dunia adalah Yesus datang sebagai terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang, dan ketika kita dipanggil menjadi pengikutnya, maka sesungguhnya terang itu akan meradiasikan. Dalam hidup kita akan meradiasikan terang itu di sekitar di mana kita hidup. Dan kita juga akan hidup di dalam terang itu. Sebab terang itu bersinar. Terang itu memancarkan cahaya. Terang itu bisa menyinari kegelapan. Dan yang tersembunyi akan nampak, akan kelihatan. Jadi terang itu akan menyikapkan suatu keberanian. Kita perlu berani menyatakan sesuatu yang benar. Berani jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Itulah kebenaran. Itulah kejujuran. Karena kita adalah terang. Kita dipanggil menjadi terang. Matius 5 ayat
ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Itu menunjuk kepada kita bahwa kita adalah terang dunia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa meradiasikan terang itu di lingkungan sekitar dunia di mana kita hidup. Biarlah renungan pada saat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.